Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Andas Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang saya hormati Bapak Dr. Andas Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang saya hormati Bapak Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan tak lupa juga orang tua saya yang selalu mendoakan saya di rumah dan teman-teman yang selalu saya sayangi dan selalu saya cintai. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Kamalia dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ganjaran atau reward dan hukuman dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam. Ganjaran, apa itu sih ganjaran? Ganjaran yaitu hadiah yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan baik atau prestasi yang dihasilkan. Nah, jadi ganjaran ini merupakan hasil atau hadiah yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan baik. Sama halnya dengan seperti sholat, yaitu ganjarannya yaitu surga. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk ganjaran. Bentuk-bentuk ganjaran ini banyak, diantaranya yaitu penghargaan atau reward. Yang kedua yaitu penghormatan atau kedudukan. Yang pertama yaitu penghargaan atau reward. Bentuk ganjaran ini diberikan sebagai hadiah pembalasan atas prestasi-prestasi seperti bintang piagam, piala, dan sertifikat bagi orang-orang yang mendapatkan ranking tertinggi. Yang kedua yaitu penghormatan. Penghormatan yaitu dengan cara diumumkan atau ditampilkan di depan teman-temannya, baik itu memenangkan perlombaan secara nasional baik maupun provinsi. Selanjutnya yaitu dengan cara gestural, yaitu dengan senyuman atau tepuk tangan dalam membalasnya. Yang selanjutnya yaitu dengan benda, yaitu ganjaran berupa alat tulis atau piala yang diberikan sebagai reward dalam perlombaan atau ajang tertentu. Selanjutnya yaitu dalil ganjaran. Dalil ganjaran ini ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 yang intinya yaitu Allah akan selalu memberikan ganjaran bahkan berlipat ganda bagi amal kebaikan yang dilakukan secara ikhlas. Yang kedua yaitu dalil akli, yaitu setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan di akhirat dan akan dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi ganjaran di era milenium dan global. Nah, peran dan fungsi ganjaran di era ini yaitu sebagai alat motivasi dengan prinsip-prinsip moral atau spiritual. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan prestasi atau membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau yang sesuai dengan selaras nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu menginternalisasi nilai-nilai positif dan menerapkan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu di era milenium dan global ini, ganjaran ini berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai positif. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan metode modern. Namun dalam metode ini mengedepankan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedurnya yaitu dengan yang pertama, aturan harus jelas. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Yang ketiga yaitu mendapatkan perayaan atas prestasi yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman merupakan tindakan yang diberikan
kepada seseorang atau sebuah kelompok atas pelanggaran atau kesalahan ataupun kejahatan yang dilakukan. Hukuman ini terbagi menjadi dua, yaitu hukuman fisik dan hukuman verbal. Hukuman fisik yaitu seperti yang berhubungan dengan badan seperti mencubit, menjewer telinga, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hukuman verbal, yaitu dengan cara halus, yaitu dengan cara memarahi. Tujuannya untuk mengingatkan atau mengajarkan anak dengan bijaksana. Selanjutnya yaitu dasar. Dasar hukuman ini seperti misalnya contoh, batasan usia. Jika anak sudah umur 10 tahun dan dia sudah balik tapi dia belum melaksanakan sholat, maka boleh dihukum dengan cara hukuman fisik, tapi tidak boleh menggunakan alat yang berbahaya atau alat yang tajam. Selanjutnya yaitu dasar pemberian hukum. Nah, dasar pemberian hukum ini berlandaskan pada Al-Quran. Al-Quran bagi pelaku hukum yang melanggar ajaran tersebut. Jadi dasar-dasar ini merupakan pemberian hukum dari Al-Quran atau sesuai dengan anjuran Al-Quran. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi hukuman ini diberikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan seperti melanggar tata tertib atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.